Panginten anu salajengna sharing session di ayah nunu manusia pohon. Mangga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan ada beberapa kepala desa yang hadir, dan yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara, rekan-rekan komunitas yang hadir, dan seluruh tim pendukung kegiatan ini. Saya mohon izin sekaligus mohon maaf saya berdiri di depan bapak-bapak karena sebetulnya saya bukan orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan tentang ini. Karena apa? Judulnya hari ini tentang pemeliharaan alam, judulnya hari ini adalah penanaman pohon, sedangkan saya hanya punya julukan manusia pohon. Padahal sebetulnya saya tidak mengenyam basic pendidikan dari kehutanan, bukan. Saya bukan pegawai dari dinas kehutanan, bukan. Saya hanya seorang bekas tukang polisi, Pak, yang kerjanya sama dengan Pak Kapolsek, tukang newakan bangsat, dan sekarang ngawayahnakeun jadi newakan bibit-bibit tatangkalan di pelakin di leuweung. Nah, mungkin teman-teman atau bapak-bapak ada yang penasaran kunaon si tukang polisi nu jeung ngurusin tatangkalan. Itu ceritanya banyak, tidak mungkin diceritakan di sini. Yang jelas sampai hari ini saya berkiprah di dunia pepelakan, yaitu sejak 2015. Kemudian kabupaten yang sudah saya tanami sebanyak 18 kabupaten di seluruh Jawa Barat. Penghargaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek. Alhamdulillah ini adalah motivasi khusus bagi saya dan mungkin jadi harus motivasi jadi bagi yang lainnya. Selanjutnya, pada hari ini, karena ini adalah judulnya sharing session, ya, terutama untuk generasi penerus, ini generasi-generasi muda, mungkin teman-teman ada yang perlu tahu fungsi pohon itu apa saja. Nah, pasti tadi sudah dikupas sedikit oleh Kang Garedo, Kang Depa, Kang Garedo. Sanes nyebut garelo henteu tadi sanes sandabe eta. Nyebut galendo henteu. Tadi disebutkan bahwa nanam pohon itu penting. Ya, karena fungsi pohon salah satunya adalah yang kita temukan di literatur adalah satu penyedia oksigen. Yang kedua, fungsi pohon adalah sebagai penyimpan cadangan air. Kemudian yang ketiga adalah penetralisir racun yang ada di udara. Contoh yang kita keluarkan setiap saat yaitu karbon dioksida, kemudian diserap oleh tatangkalan, dirubah lagi menjadi CO2 alias oksigen. Kemudian fungsi pohon yang lainnya adalah pemecah angin pada saat peristiwa puting beliung. Di Sumedang pernah ada? Banyak. BPBD pasti apa? Panen angin. Kemudian fungsi pohon yang lainnya adalah sebagai peredam suara. Seperti di kawasan industri yang banyak pabriknya, kalau tidak ada pohon pasti gandeng. Tapi kalau ditanami jenis-jenis pohon tertentu, yang paling jago peredam suara adalah pohon yang namanya pohon gelodau. Tapi itu biasanya tumbuh di dataran rendah. Kemudian fungsi pohon yang lainnya masih banyak, diantaranya penyedia pakan bagi manusia dan satwa, kemudian fungsi penahan erosi, penahan longsor, dan bagi orang Papua, pohon itu sebagai tempat tinggal. Kemudian untuk masyarakat umum, pohon itu fungsinya sebagai bahan baku untuk mebel, rumah, dan lain. Dan sebetulnya masih banyak fungsi-fungsi pohon yang lainnya yang bisa disampaikan pada saat ini. Waktunya terlalu mepet. Kemudian yang kedua, selanjutnya, di mana saja kita boleh tanam pohon. Karuhun kita pun sudah punya planologi buhun yang disebut dengan Gunung Kaya, Pasir Talunan, Gawir Auyan, Lagok Balongan, Datar Sawahan, kan seperti itu. Tapi sekarang kenyataannya Gawir Imahan, seperti yang terjadi di Kecamatan Cimangung.
Akhirnya saudara kita Pak Dan Ramil jadi korban pada saat itu ya. Akhirnya korbannya banyak. Itu karena itu salah konsep, salah pemetaan daripada penggunaan tanah. Satu gawir malain imahan. Pancek karuhun oke, gawir mah kudu diawian. Ketika sesuatu dipaksakan, maka yang akan terjadi adalah seperti sekarang. Kemudian selanjutnya, di mana kita boleh tanam pohon, di gunung boleh, di bukit juga boleh, kemudian di bantaran sungai juga boleh. Kenapa di bantaran sungai harus ada pohon? Untuk mencegah supaya tidak terjadi penggerusan pinggir sungai oleh air. Karena semakin sehari kan sekarang air semakin banyak. Barangkali rekan-rekan BPBD Kabupaten Sumedang memonitor bahwa banjir Cimanggung tahun-tahun yang lalu itu setahunan 2 kali Pak Kapolsek. Ayo nama kamari wae tahun kamari 12 kali. Berarti ada sesuatu yang harus kita baca, yang harus kita antisipasi. Kemudian yang selanjutnya, di mana kita boleh tanam pohon di pantai juga harus Pak. Karena di pinggir pantai itu harus ada hutan yang disebut dengan hutan mangrove. Cuman jenis pohonnya yang berbeda dan fungsinya hampir sama ya. Cuman ada sedikit beda. Kalau di kita pencegah erosi, kalau di pantai adalah pencegah abrasi. Kemudian kalau di hutan tempat hidupnya binatang jenis-jenis tertentu, kalau di pantai yang mungkin yang hidup ada kepiting, ada udang, ada bandeng dan lain-lain. Selanjutnya hari-hari terakhir kita dilanda bencana banjir. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat ada bencana kekeringan seperti di negara-negara Afrika. Penyebabnya adalah kerusakan lingkungan. Ya, akan saya jelaskan sedikit, terutama untuk generasi muda nih. Kerusakan lingkungan itu penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah pembalakan liar. Seperti yang tangkal kai ditulisan di angkaan, tapakna tapak ragaji, pajarkeun, rugu-rugu sorangan, amannya, aya angkaan. Memangnya dikerok jika beten bangkong. Eta mah zaman naon? Zaman togel. Oh, apal wae tadi tukang apal. Banyak kan ditulisan, untung tuh dibeliinnya, saya duit nasaku. Pembalakan liar. Yang kedua, rekreasi kendaraan bermotor kaleuweung. Nah, cenah ada memotoran kaleuweung jeung memobilan kaleuweung teu nuaran tangkal kai, ai nuar kai mah teu ngan malin-malinkeun taneuh ti leuweung ka walungan. Ketika walungan geus dangkal akibat sedimentasi sok diangkutan deui teu taneuna di walungan kaleuweung kantara. Kemudian penyebab kerusakan yang lain diantaranya adalah perburuan satwa liar. Contoh, manuk dibedilan, careuh dibedilan, engang diduruk. Abayang, lamun engang diduruk semuanya, Pak. Kan engang itu tukang ngawin-ngawinkeun kekemangan di leuweung. Lamun engang di alam dunia geus eueuh, apakah manusia akan sanggup jadi lebihnya tetangkalan? Punten cenah abdi bade dinten Minggu bade ngabring ka leuweung ka mana, Pak? Bade seserahan ngawinkeun tetangkalan. Sepertinya itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian penyebab yang lain ada yang namanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian mungkin itu penyebab daripada kerusakan lingkungan. Nah, yang penting dari kerusakan lingkungan itu, kalau menurut saya, manusia dalam urusan kerusakan lingkungan dibagi tilu, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Hiji kelompok jelema tukang ngaruksak, anu kadua kelompok jelema tukang ngomean. Ngan ieu jumlahnya sangat jomplang. Anu ngaruksak maloba, anu ngomeaman kan saeutik. Contoh hari ini hanya hadir beberapa orang. Dan ada satu lagi kelompok yang paling banyak, yaitu tukang lalajo. Lalajo nanti bari nyinyir. Ayo, sok kayaknya lamun ieu diposting di medsos. Nanaonan kikituan. Anu komen pasti aya, numuruhan eueuh di titah usaha, pasti ada yang seperti itu karena orangnya tidak mengerti. Nah, mudah-mudahan kita mah termasuk kelompok manusia yang tukang ngomean. Nah, berikut langsung saja ke teknis kegiatan penanaman karena ini waktunya sudah jam 1 ibu balik ke karunya. Perkenalkan, ini ada dua jenis pohon yang berbeda, Pak. Izin, ada orang perhutani yang lebih paham. Ini jenis kayu produksi, Pak. Jenis kayu produksi namanya yang ini adalah mahoni. Yang satu ini adalah manglit. Oke, atau
cempaka Pak ya, cempaka. Dan banyak jenisnya, cempaka juga banyak jenisnya. Kemudian ini adalah yang polybagnya besar, ini namanya Surian, ada kampungnya di Kecamatan Surian ya. Oke. Bukating tangkana seharusnya atau pintu. Ini pohon Surian ada termasuk pohon jenis produksi. Kemudian yang ini adalah pohon albasiah atau namanya banyak, ada yang menyebut sengon, ada yang menyebut lainnya apa. Yang paling enak, yang paling aneh adalah pohon somsi. Banyak namanya, ada yang menyebut Afrika, ada yang menyebutnya Panesta, bahkan orang Ciwidey nyebut tangka somsi teh manee. Akan baik eta mah da ngan ukur sebutan jelmanya. Oh. Nah, ini pohon apa nih Pak? Barangkali ada yang kenal nih. Dek, ada yang kenal Dek pohon apa nih? Ah, ada yang saatnya pohon apa nih? Nah, ini pohon beringin, paling jago menyimpan cadangan air. Coba dina sirah cai baheula gini aja. Dina sirah cai sok tumbuh tangkal saringin, tuar we tangkal saringina. Tenah sok punung. Heueuh da meureunnan geus pupuhnya, ieu teh boga fungsi dan dileungitkeun atau fungsinya jadi hilang. Kan seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir ini adalah pohon jenis MPTS ya, disebutnya MPTS. Karena penghasil buah-buahan, termasuk buah yang mahal. Mungkin jenis buah yang paling mahal di dunia Pak ya. Sagede perep, sagede sirah budak, 200.000. Coba henteu. Tapi kekeh dibeli. Nah, inilah pohon durian. Ini yang tadi disebutkan oleh Pak Camat, oleh Pak Kares. Ini pohon yang paling keren karena apa? Lamun orang nanam pohon ini pas lebar lamun dek dituar, sebab buahnya enak dan harganya mahal. Ngan lamun biasanya, lamun orang melak di leuweung anu kieu kuat nanti ngan saminggu. Aya nu minahkeun. Itu karena di hutan mah teu aneh urang melak tangkal oge sajabat diserang ku hama hileud sok diserang ku hama kokot. Ini yang disebut dengan hama kokot itu adalah lamun teu dipindahkeun dipotongkeun. Kan seperti itu. Ya, kendala di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan kita nanam hari ini tidak ada kendala. Dan yang terakhir adalah teknis untuk generasi muda nih. Ada yang belum tahu, Dek, sini Dek. Nah, ini yang baju biru sini depan. Minta bantuan sini. Kamu aja yang laki-laki, yuk. Namanya siapa Dek? Repan dari SMP 4 Wado. Oke. Ini sudah pernah tanam pohon? Umur sudah berapa? 14 tahun. Kalau sehari kita menghirup oksigen 500 liter sehari dikalikan karena setahun. Punten teh aya kalkulator. Dek, bantuan kalkulator dulu Dek. Ayo. Oke. Misalnya sehari beak 500 liter sehari kali setahun 760 kali 14 berapa nih? 2.500.000 liter. Saya tanya Dek, aing ngarenghap mayar teh. Henteu, sok aya nu nagih ka imah. Tara sok didenda tara. Terus jika PLN atau listrik lamun teu mayar gara-gara uruk oksigen sok dieureunkeun oksigenna tara. Dan ada hak kalau kita bayar 1 liter oksigen 100 perak kali tadi sabaraha neng? 2.500.000 kali 100. Ya, sama 02. Errornya apa nanya? Kita budak teh kudu mayar teh. Sakitu. Ya karek 14 tahun kabayang ieu geus 60 tahun kudu sabaraha miliar kudu mayar. Kan kita tidak berhitung sampai ke situ Pak ya. Tidak pernah berpikir tentang perhitungan-perhitungan seperti itu. Padahal anu mere oksigen ka urang teh tatangkalan. Samewahna mobil Cristiano Ronaldo kita tengah hasilkan oksigen kan? Oke. Udah pernah nanam pohon? Caranya seperti apa? Kan utanekeun. Terus dikubur.
Terus antep tong ditempo, tong dicebor. Cebor ngenalkeun hujan. Oke. Oke. Aya kumeunahnya jadi budak. Jadi sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam, ininya harus dibuka dulu. Contoh buka dulu. Nah, seperti itu disobek. Nah, seperti itu. Setelah begitu, hari ya tong dipicen di mana wae karena ini adalah sampah. Ini harus diamankan karena ini pencemaran lingkungan, sampahan organik. Setelah ini dimasukkan ke dalam lubang tanam, baru ditutup, dikubur di ruang. Terus dipakai ajir, tahu ajir? Nah, kai bisa awi, bisa kai. Tujuannya jangan naon. Nah, tembelengkung terus kedua jadi ciri supaya ulah kaidat ku atuh. Sepakat? Cas dulu. Terakhir dari saya, pernah kita dengar di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung bisi berarti ngajungjungkeun langit. Ayeuna urang kieu we di mana bumi dipijak di situ pohon ditanam. Sepakat? Oke. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih saya manusia pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ayah Nunu yang telah memberikan informasinya. Selanjutnya, sebelum kita ke penanaman, alangkah baiknya kita tutup dulu acara ini dengan ucapan alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan ini, dan selanjutnya adalah penanaman, di mana penanaman telah disiapkan Pak Camat dan Leng-Lengan sebelah atas. Pak, dulu ya. Nanti baru Pak Camat. Ya, serentak. Ayo ngabring. Pak, sama-sama kita membawa bibit pohonnya. Sadaya jarak bibit, kecuali Abi. Ya, kecuali Abi jarak bibit. Jangan lupa dibuka dulu polybag-nya ya. Dan juga dari komunitas-komunitas yang hadir di sini, alhamdulillah kita menanam pohon untuk kebaikan. Mungkin hanya itu. Lokasinya kita berada di Gunung Cakrabuana, Blok Desa Cimunta, tepatnya di Cikuk. Ya, pesan moralnya kita ada satu kesepakatan yang mungkin kita harus jaga dan laksanakan, di mana bumi dipejak, di sana pohon ditanam. Terima kasih.
ada tantangan